Kembali lagi di Wow Viral guys. Nah di hashtag yang ketiga ini kita akan bahas rencana RKUHP yang memang menjadi polemik di masyarakat. Iya, kita akan bahas salah satu pasal yang cukup nyentrik di RKUHP, biasa disebut pasal santet. Jadi ada beberapa pasal sebenarnya ya, tapi kita ide utamanya sama. Misalnya yang satu ini nih, kita lihat dulu. Nah ini ada pasal 252 ayat 1 pemirsa. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan dan seterusnya kepada orang lain. Karena perbuatan ini dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan dan mental atau fisik seseorang bisa dipidana ancamannya paling lambat 3 tahun penjara. Wow, pasal 252 ayat 1 ya. Kalau yang ayat 2 juga masih berkaitan ya. Ya, kalau ayat-ayatnya berbunyi, kalau ayat 2 berbunyi maksudnya kalau pidana pada ayat 1 tadi dilakukan sebagai mata pencaharian, dukun misalnya, maka pidananya dapat ditambah lagi 1/3. Tapi selain itu juga masih banyak sebenarnya pasal-pasal lain, yakni 293, pasal 260 yang ancamannya 5 tahun penjara, dan juga pasal 162 yang juga variatif deh intinya. Nah kalau menurut pemerintah sih, Menkumham nih berkomentar, Yasona Lawli bilang pasal ini dirancang untuk mereka yang mengomersilkan ilmu hitam untuk kepentingan pribadi. Kita lihat kutipan dari Menkumham berikut ini. Dibuktikan ya, jadi ditegaskan juga sama salah satu anggota tim perumus KUHP, Profesor Muladi, kalau yang akan dijerat itu mereka yang jelas-jelas menawarkan jasa atau mengaku punya ilmu-ilmu lah dalam tanda kutip. Gitu ya, tapi terlepas benar atau tidak punya ilmu pokoknya bisa diancam pidana. Ya. Tapi kita juga perlu menyimak nih, ada tanggapan dari salah satu ahli spiritual kita begitu, Mbah Mijan. Nah, Mbah Mijan ini merupakan salah satu paranormal yang cukup tenar di dunia maya. Nah, dia bilang kalau memunculkan perihal gaib kerana hukum di zaman milenial ini justru akan semakin mengundang masyarakat untuk mempercayainya. Intinya ini kontra nih ya sama pasal santet ini di RKUHP. Iya. Lalu apa kata Anda sekalian, wahai warganet yang budiman? Kita lihat kata warganet kita tentang pasal santet di RKUHP ini. Pasti banyak yang lucu-lucu. Karena ini ilmu gaib ya. Nah, dari VVD, pasal santet itu sulit dibuktiin, benar. Dan juga bisa disalahgunakan. Gak mungkin kan pas sidang yang jadi saksinya genderuwo. Wow, okay. Serem banget. Ini udah goib ya. Kita lihat apa kata warganet kita yang kedua. Lucu juga atau mungkin pro atau mungkin kontra. Dari @nonzi Hazard. Ketika kenyataan irasional dimasukkan ke dalam regulasi hukum yang rasional. Walah, hashtag pasal santet. Ini kontra berarti. Iya. Lanjut. Hei, sudah nggak usah diributin, kita ikutin aja yang punya alam dan yang punya hukum. Hashtag pasal santet. Oh, ini pro ya, atau di tengah-tengah bisa dibilang. Abu-abu. Jadi ya sebenarnya emang ada nggak sih ya hal-hal gaib itu, terlepas dari atau enggak. Nah, kita sekarang coba mau tanya nih sama salah satu orang penyanyi yang sekarang juga sudah beralih profesi menjadi ahli Panglima spiritual Langit bersama ya. partnernya ya, Panglima Langit begitu. Ya, Ratna Listi yang kini bisa dikatakan jadi pengusir jin tadi. Kita langsung ngobrol dengan Mbak Ratna Listi. Halo Mbak. Halo, selamat siang Mas Jadi dan Mbak Maria. Mbak, saya penasaran nih, pertama kali dulu Mbak dari public figure hingga akhirnya bisa dikatakan ahli spiritual ya, pengusir bisa mengusir jin gitu ya. Itu ceritanya gimana Mbak? Ya, sebelumnya saya mau meluruskan dulu. Jadi saya bukan berpindah profesi tapi menambah profesi. Karena saya sebenarnya juga masih nyanyi, masih main film, masih jadi presenter. Iya, jadi ini nambah. Nah, awalnya kenapa saya berpartner dengan Panglima Langit untuk membuka klinik pengobatan spiritual khusus gangguan jin. Ini gara-garanya saya memang punya cita-cita untuk menjadi seorang penyembuh. Waktu kuliah juga saya milih jurusan kedokteran karena saya ingin ngobatin orang biar sembuh gitu. Tapi gagal. Nah, karena dari situ saya akhirnya mencoba untuk mempelajari ilmu pengobatan yang di luar medis, yaitu alternatif. Jadi saya mempelajarinya sudah 15 tahun. Itu aja sih awalnya. Dan alhamdulillah banyak yang sudah dibantu berhasil dengan pengobatan yang kami lakukan di klinik kami. Berarti kan memang santet ini memang beneran ada ya, hal-hal gaib ini beneran ada. Nah, tanggapan Mbak Ratna sendiri nih mengenai pemerintah yang sedang merancang RKUHP, meskipun saat ini memang masih dalam peninjauan kembali, belum disahkan, tapi kan ini sudah ada RKUHP-nya. Tanggapan Mbak Ratna tentang pasal santet itu bagaimana? Ya, tadi yang ditanya pertama masalah gaib, apakah benar ada? Iya, saya pastikan
hal gaib itu ada dan kita sebagai manusia yang beriman kita wajib mempercayainya. Karena keberadaan alam semesta ini pun adalah gaib, keberadaan Tuhan, malaikat, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan selain manusia itu semua gaib. Nah cuma kalau terkait dengan rancangan undang-undang yang pemerintah sedang rencanakan ini, Baik. saya secara pribadi saya tidak setuju. Jadi saya ingin supaya tidak setuju ini ya. dikaji ulang. Oke, Jadi semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang ya Mbak Ratna, ilmu kerennya ini. Thank you Mbak Ratna. Thank you Mbak Ratna sudah memberikan keterangannya ya di Wow Viral kali ini.